Tiap tahun, peringatan Hari Buruh di Indonesia ditandai dengan berbagai kegiatan, seperti unjuk rasa, diskusi, seminar, dan pertunjukan seni. Ribuan buruh dari berbagai daerah berkumpul di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tuntutan yang sering disuarakan meliputi peningkatan upah, penghapusan sistem kerja kontrak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan. Selain itu, peringatan Hari Buruh juga mengingatkan kita akan pentingnya dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Kerjasama yang baik antara ketiga pihak ini akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tapi perlu diketahui bahwa kehadiran kami di sini adalah bentuk kekecewaan terhadap negara. Bagian dari upaya para pekerja dalam berebut hak atas 8 jam kerja, kawan-kawan. Padahal kemarin sudah jelas, kawan-kawan, Undang-Undang Cipta Kerja melanggar konstitusi. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Mas, nama dan dari mana? Nama aku Dewa dari EMUB. Utamanya ya setelah Perpu Ciptaker itu disepakati, yang sebenarnya di DPR sendiri kan nggak jelas di situ. Tiba-tiba biar diteken kontraknya, presiden langsung bikin perpres kan, Perpu. Nah, itu kan banyak pasal-pasal yang ngawur banget untuk buruh ya. Pertama entah dari jam kerja, dari upah minimum, bahkan sampai hari libur, hari cuti, dan istilahnya ada satu pasal yang di situ melepas tanggung jawab perusahaan akan jaminan buruh. Itulah yang mungkin dihadapi teman-teman buruh saat ini, dan banyak juga yang sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya terkait pelanggaran HAM buruh diperlakukan layaknya budak lah beneran, bukan sebagai karyawan pekerja biasa gitu. Jadi itu yang hari ini menjadi tuntutan utama teman-teman buruh. Milik rakyat, bukan milik oligark. Ya, nama saya Eko Wahyu, saya dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia. Kebetulan saya salah satu pengurus di perusahaan PT Surya Sentra Sarana. Khususnya di Snaker ya Mas, kalau pemerintah kan ya melalui di Snaker ya, untuk permasalahan itu terkesan lambat untuk menangani. Kita harus menekan dengan aksi-aksi, demo itu baru mau bergerak. Kadang itu pun masalah tidak selesai. Contohnya di teman-teman di salah satu basis SPBI ya, di Wonokoyo itu perusahaan ayam. Itu beberapa pengurus yang melakukan aksi karena meminta haknya itu akhirnya di PHK. Terus pesangonnya itu dicicil selama 3 tahun. Bayangkan Mas, sekarang pesangon kalau total 60 juta lah kira-kira. Kalau dicicil selama 3 tahun jadi berapa per bulannya? Itu sampai sekarang kasusnya juga belum selesai. Perusahaan tidak mau untuk mengasihkan pesangon secara langsung gitu. Ya kalau buruh itu bisa bersatu ya kedepannya perjuangan kita nggak terlalu berat, karena pemerintah juga ini ada tambahan lagi tapera mau pemotongan kan ya, tidak sedikit uang kita yang terpotong untuk pemerintah itu ya. Jadi ya kita harus bersatu, untuk semua buruh di Indonesia itu harus bersatu. Kalau kita hanya sebagian kecil untuk melawan pemerintahan itu ya sulit. Bukan melawan, maksudnya untuk memperjuangkan itu hal-hal yang menindas buruh ini loh. Kalau kita nggak bersatu semuanya ya berat.